Di masjid kita disuruh jaga jarak, di pesawat rapat, di yang lebih dahsyat lagi di kereta komuter lain. Itu foto-fotonya 2 hari ini. Dahsyat bos, dahsyat rapat. Saya mau bilang ini kebijakan diskriminatif kepada Islam, nanti dibilang nyinyir. Nggak diskriminatif, faktanya memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi, Forum News Network. Saudara masih pengen mudik nggak? Jangan deh ya. Mudik dilarang loh sama pemerintah loh. Widih, sanksinya serem sanksinya nih. Saya kasih tahu ya. Nih, sanksinya nih. Wih, sanksi mudik. Edan nggak? Saya bacain ya. Sanksi mudik, transportasi darat yang dilarang, bus penumpang, mobil penumpang, mobil pribadi, sepeda motor, nggak boleh mudik. Tapi di sini nggak disebut tuh pesawat tuh. Wah, tanya kenapa? Nggak tahu, jangan tanya saya nggak ngerti kalau kenapanya. Pengecualian, ada pengecualian, kendaraan pengangkut kebutuhan pokok. Iya, kalau dilarang nanti orang-orang nggak dapat kiriman bahan baku sembako ya, kasihan ya. Kemudian kendaraan pengangkut alat kesehatan. Iya, lagi musim COVID nih. Nanti nggak ada alat-alat kesehatannya. Seru. Kendaraan pengangkut petugas. Nah, kalau Anda petugas, Anda boleh mudik tuh. Ya kan, dikirim kemana gitu. Ke Wonogiri, ke Tegal, ke Miomere, ke NTT gitu ya. Kemudian pemadam kebakaran. Ya iyalah, masa pemadam kebakaran dilarang. Petugas mobil jenazah dan ambulans. Ya, ini nggak boleh lah. Sanksi ya. Kalau Anda ngeyel mudik juga, saudara, tanggal 24 April sampai 7 Mei, kendaraan Anda suruh putar balik. Balik. Loh, tapi sampai sini nggak ada urusan balik. Ini peraturan, ini undang-undang. Kan keren tuh Satgas ya kan. Pelaksana tugas di lapangan. Tapi kalau Anda mudik setelah tanggal antara 8 Mei sampai 31 Mei, ini sanksinya dahsyat saudara. Nih, disuruh putar balik, didenda 100 juta rupiah atau penjara 1 tahun, 100 juta rupiah. Weh, mudik jangan denda 100 juta. Ngomong-ngomong, waktu kemarin ini mudik ini serius banget ya larangannya ya. Ada, tapi gini. Kata siapa ini sumber beritanya ini, jangan langgar larangan mudik Lebaran 2021 jika tak mau kena sederet sanksi ini. Kata Liputan 6 ya. Sanksinya disebutkan apa nih? Bagi yang melanggar terdapat sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan, bahkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kata Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kominfo, Bambang Gunawan. Ngeri ya, hukumannya sanksi berupa denda, tadi 100 juta ya. Kemudian sanksi sosial, waduh, diapain nih sanksi sosial nih? Ada juga sanksi kurungan, bahkan pidana 1 tahun penjaranya, 1 tahun. Karena apa? Karena soal kerumunan, saudara. Mudik ini kerumunan. Nggak boleh. Nurut aja. Kalau penguasa udah bilang mudik nggak boleh. Jangan ngeyel ya. Coba ingat-ingat buka file lagi deh. Kemarin waktu libur Paskah, libur panjang Jumat sampai Ahad itu, ada nggak larangan seheboh ini? Ada nggak? Ada nggak? Saya tanya. Itu beritanya jalan tol di mana-mana. Waduh, macet total. Aduh, coba nanti kita lihat tuh. Ya, berita mudik Paskah, Jumat Agung, hari Jumat sampai hari Ahad itu libur panjang 3 hari, saudara.
Itu jalanan padat, luar kota padat, tidak ada larangan, tidak ada sanksi, apalagi pidana. Kenapa? Jangan tanya saya. Mungkin kalau libur Paskah, COVID-nya nggak nyerang. Mungkin ada MOU antara pemerintah dan COVID. Nanti kalau Paskah kalian jangan nyerang ya. Terus kami nyerangnya kapan dong, kata COVID-nya itu. Ya, nanti aja kalau libur lebaran. Makanya nanti saya larang di mudiknya gitu. Oke, ada ini pertanyaan dari netizen, lucu-lucuan aja sih sebetulnya. Aduh, inilah. Kamu mau jawab apa kalau ada netizen begini? Netizen soal larangan mudik 2021. Pulang kampung boleh nggak? Pulang kampung boleh nggak? Gitu. Saya bacain ya, singkat-singkatan aja ya. Ini pemerintah secara resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6 sampai 17 Mei. Pengumuman ini praktis langsung menarik perhatian warganet sampai membanjiri lini masa Twitter. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com pada Jumat 26 Maret kemarin, pengguna Twitter banyak mengomentari hasil kebijakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi. Atau di kementerian itu tugasnya apa, nggak ngerti ya. Apa kementerian itu tugas hanya untuk bikin larangan-larangan mudik libur ini itu kali ya. Selama ini kita nggak ngerti tugasnya apa ya, manfaatnya apa gitu loh. Ada negara ngeluarin APBN untuk bayar kementerian, bayar menterinya, bayar dirjennya, bayar pegawainya, bayar operasionalnya segala macam, tunjangannya ini itu dengan tugas yang kita nggak ngerti. Menteri apa namanya, menteri pembangunan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, apa coba tuh? Coba apa? Saya nggak ngerti tuh. Manfaatnya apa? Apalagi saya nggak ngerti. Tugasnya apa saya nggak ngerti. Apalagi manfaatnya. Ada nggak? Terasa nggak? Tapi sekali lagi, udah jangan bawel. Terserah penguasa maunya gitu, ikutin aja. Jangan nakal ya. Kamu bawel bunyi mau disah gandakan. Bawel bunyi mau dijumhurkan gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari akun @like_yoli137. Ia menilai larangan tersebut tidak berarti apa-apa karena menurutnya banyak orang yang sudah tidak tahan dan tidak peduli. Maaf nih, buat saya sih kagak ngefek. Lo mau ngomong apa juga, karena berjuta-juta orang udah nahan rindu juga pasti kagak peduli, katanya begitu ya. Nih kata, ini dia nih. Ini dia nih ya. Nanti saya kasih screenshot deh, salah deh. Ada tuh ya, maaf tadi. Ada pula warganet yang merasa sakit kepala usai bangun tidur melihat pemberitaan yang isinya pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Bangun tidur lihat berita larangan mudik langsung sakit kepala, heleh katanya. Siapa nih? Mama Bir @jerukbeli. Buat jeruk beli namanya. Nih ya, lucu-lucuan aja ya. Mereka juga tahu kok bahwa bunyi mereka nggak banyak manfaat. Emang pemerintah mau mengganti, mau mengubah peraturannya? Kagak. Tapi mereka ya di samping menghilangkan stres ya, inilah bentuk protes. Lebih lanjut, akun @hendrik_beanto ini mempertanyakan apakah pulang kampung diperbolehkan jika mudik dilarang. Kalau pulang kampung masih boleh kan? Ada lagi lucu. Nanti kita kasih screenshotnya tuh. lucu. Saudara sekalian, ini memang negara kita ini negara paling seru sedunia ya. Suka bikin peraturan tapi kontradiksi. Jadi nggak usah ngomongin warga ya, orang awam. Nggak usah ngomong warga, orang awam. Pemerintah ini kan bikin larangan mudik dengan dalih mencegah COVID, mencegah penyebaran COVID. Nah, penyebaran virus COVID ini dicegah, makanya mudik dilarang, ya kan? Nggak usah deh kita ngomongin orang awam. Ini ada epidemiolog UI ya. Epidemiolog UI itu orang yang itu ilmuwan ya, ahli bidang epidemi. Nah, ini ya. Dia pun mengkritik, epidemiolog UI mengkritik. Nah, ini
Epidemiolog UI kritik pemerintah larang mudik tapi dorong pariwisata. Nanti nih ada screenshot insya Allah ya. Saya bacain sedikit aja. Epidemiolog UI Pandu Riono mengkritik sikap mendua pemerintah dalam mengatur kebijakan mudik. Belum apa itu ya. Apa katanya? Sebab pada saat bersamaan pemerintah juga mendorong orang-orang mengunjungi tempat-tempat wisata. Dilarang mudik tapi pemerintah mendorong orang-orang berkunjung ke tempat-tempat wisata. Menurut dia harusnya pemerintah tegas pada kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 di dalam negeri. Hehehe, mendua lagi ya. Kalau mendua terus ya gimana, kata Pandu ketika dihubungi Jumat 26 Maret ya. Dia mengatakan sebenarnya tujuan larangan mudik adalah mencegah penularan. Oke ya. Melarang mudik adalah mencegah terjadinya penularan. Oke. Namun bila pelarangan mudik dibarengi dengan mendorong undangan ke tempat wisata, kebijakan itu justru berpotensi meningkatkan penularan virus corona ke masyarakat. Karena itu kenapa kok ada dua tindakan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya? Saling mensabotase. Mensabotase katanya. Jadi sebenarnya pemerintah itu nggak tahu apa yang mesti harus dilakukan. Kalau mau melarang mudik benar-benar 100% melarang, jadi tidak boleh mestinya begitu. Tapi saudara, sudahlah. Saya bolak-balik mau bilang apa? Skeptis. Kalau skeptis ya saya nggak bunyi lagi ya. Tapi gimana ya? Tapi karena apapun bunyi kita, pemerintah abai gitu loh. Apapun kritik kita, pemerintah gak peduli. Kalau dulu ada istilah paribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, ya itu yang terjadi. Kita rakyat mau kritik apa-apa, nggak peduli. Jalan terus maunya pemerintah begini. Tapi kan ini lucu. Kalau tujuannya memang betul-betul untuk mencegah pandemi, mencegah penularan pandemi, kenapa kata si Pandu Riono tadi ada kebijakan yang kontradiktif, bahkan saling mensabotase? Ya. Jadi gimana nih kita mau ngomong ya? Kalau mudik boleh nggak? Kalau mau wisata ke Gunung Bromo, ke Bali, gimana caranya? Saya tinggal di Cengkareng, Jakarta misalnya ya, saya tinggal di Jakarta, saya mau wisata sesuai anjuran pemerintah, berwisata lokal. Saya mau ke Bromo, ke Gunung Bromo atau ke Bali. Gimana caranya? Kan saya harus berpergian, bos. Harus berpergian. Pakai mobil pribadi nggak boleh. Pakai bus umum nggak boleh. Aduh, ampun. Ini ada yang lebih lucu lagi. Saya kasih yang lucu-lucu aja, nggak usah terlalu serius, ya. Nih ya. Ada inilah Indonesiaku. Entah siapa penulisnya nih. Ini beredar di grup-grup WA. Saya kira Anda pun pasti dapat juga ya. Saya bacain aja. Ada spanduk gede-gede di dekat loket bus akap antar kota, antar provinsi, ya kan? Larangan mudik tanggal 6 Mei ke atas. Ada judul menarik dari spanduknya, Demi Indonesia yang Sehat. Keren, oke? Salah seorang sopir mendekati petugas yang akan memasang spanduk. Ditanya, emangnya di bawah tanggal 6 Mei virus corona pada kemana Pak? Tanya si sopir. Jangan lupa, larangan mudik tanggal 6 ke atas. Makanya si sopir tadi nanya, emangnya di bawah tanggal 6 Mei virus corona pada kemana Pak? Tanya si sopir. Maksudnya jawab si petugas, ya kan? Kok tanggal 6 ke atas aja yang dilarang? Apa sudah ada MOU, Memorandum of Understanding, nota kesepakatan antara pemerintah dan virus corona agar menularkan virus tanggal 6 ke atas aja? Tanya si supir lagi. Emang ada MOU pemerintah dan virus corona? Lu tanggal 6 aja yang nularin ya, tanggal di bawah tanggal 6 nggak boleh kan? Petugas bengong, teman sampingnya langsung ketawa. Bisa jadi virusnya lagi mudik bang. Tanggal 6 dia masuk kerja. Selagi dia mudik maka kita boleh mudik juga. Tapi pas dia sudah masuk kerja itu bahaya kan, si virus kerja pakai target. Jawab Kang Cendol, ikut nimbrung. Kang Cendol. Kang Cendol ikut nimbrung.
Aduh, masang spanduk sambil tepuk jidat, jebret, lihat cara pemerintah memberlakukan larangan. Kalau niatnya untuk mencegah penularan corona, ya larang aja dari awal, nggak perlu pakai tenggat waktu segala. Ini bentuk-bentuk yang ketawa kita. Aduh, saudara-saudara, ini saya mau tutup dengan satu gambar menarik, ini ya. Coba Anda bayangin, ini saya ngalami sendiri loh, saya belum lama terbang. Saya naik pesawat Lion Air pulang pergi, duduk rapat bertiga saudara selama 2 jam, 1 jam lebih 2 jam. Nah, oke, atasnya orang duduk rapat 3, bawahnya orang di masjid yang cuma 5-10 menit harus menjaga jarak 1 meter lebih. Gila nggak? Gila nggak? Gila nggak? Saya baca, ada seorang anak bertanya kepadaku, naik kapal terbang dengan jam terbang yang lumayan lama, tapi boleh duduk rapat-rapat. Namun mengapa sholat yang hanya 5 atau 10 menit perlu jarak 1 meter? Aku pun tak tahu apa jawabannya. Mau bilang apa saudara? Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Barusan hari ini tadi kita sholat Jumat, saya jadi khatib, habis khutbah saya jadi imam. Saya nggak tega, saya bilang seperti Rasulullah, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamami shalah. Nggak tega. Rapatkan dan luruskan saf, karena sesuai rapat dan lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Itu pesan Rasulullah. Rapat, bahu dengan bahu bertemu, tumit dengan tumit bertemu. Itu sunnah Rasulullah. Tapi karena kita sudah mengikuti mazhabnya WHO, harus ada jarak. Harus ada jarak. Gila. Di masjid kita disuruh jaga jarak, di pesawat rapat, di yang lebih dahsyat lagi, di kereta komuter lain. Itu foto-fotonya 2 hari ini. Dahsyat bos, dahsyat, rapat. Saya mau bilang ini kebijakan diskriminatif kepada Islam, nanti dibilang nyinyir. Nggak diskriminatif, faktanya memang begitu. Ini foto jelas sekali, lihat tuh. Tiga yang atas tuh rapat semua di pesawat, yang bawah sholat suruh berjauh-jauhan. Kalau nggak diomelin. Kalau ada satgas bisa dibawa kita, satgas covid. Sampai kapan pemerintah membuat blunder-blunder peraturan kebijakan yang sangat tidak bijak, sama sekali tidak bijak, bikin blunder, kontradiktif, bahkan kata Pandu Riono tadi saling mensabotase. Gila nggak? Saya baru ketemu tuh diksi ini, peraturan kebijakan yang saling mensabotase satu sama lain. Belum lagi soal penerapan, sama-sama penerapan kerumun. Nah, ini nggak bosan-bosan kita ngomong nih. Kalau si A, si B boleh, si C, si D nggak boleh. Nah, kalau Habib Rizik nih sekarang masih disidang nih dengan tuntutan yang edan-edanan nih, 10 tahun penjara ancamannya karena prokes saudara, protokol kesehatan di Megamendung, di Petamburan, 10 tahun ancamannya, dimasukkan pasal-pasal yang sama sekali tidak terkait dengan prokes. Tapi perkawinan orang kaya, artis dengan YouTuber, datang presiden, kerumunan nggak masalah. Di Meomere, NTT, kerumunan bagi-bagi dari mobil, atap mobil, nggak masalah. Di NTT, di Desa Lamanele kemarin, manusia bejibun, bagi jaket yang dipakai karena anak muda trek, lanjutkan 3 periode, kerumunan nggak masalah. Seolah-olah seperti kata warganet tadi bilang, sudah ada MOU antara penguasa dengan COVID. Dengan virus COVID, MOU-nya kalau presiden dan rombongan, kalau istana dan gerombolannya, kalau para pendukung penguasa boleh berkerumun, kalian jangan nyerang ya. Tapi kalau para oposan, khususnya Habib Rizik, kalian nyerang yang banyak ya. Nah, gitu. Ada seolah-olah gitu loh kata netizen tadi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sampai kapan kita begini? Jangan tanya saya, tanya yang sedang berkuasa. Oke? Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.